warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Ini sebelumnya Bu Esti ucapkan selamat buat kalian semua karena sudah naik kelas 9 ya. Nah, di sini nanti Bu Estri masih sama ngajarnya itu seni budaya ya, masih sama. Nah, di sini kalau kemarin itu biasanya hanya ngajar seni rupa, untuk sekarang mulai kalian duduk di kelas 9, Bu Esti akan mengajarkan seni rupa sama seni musik ya. Jadi dua, Bu Esti ngajar seni rupa sama seni musik. Nah, untuk materi hari ini mengenai seni rupa terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah disiapkan belum buku-bukunya? Ya, silakan disiapkan buku paketnya, catatannya. Nanti ada hal penting silakan dicatat. Gitu deh. Nah, sekarang untuk materinya itu mengenai seni lukis. Nah, materinya bisa kalian lihat di video berikut ini. Ini materi kelas 9 semester 1 mengenai seni lukis. Kalian di kelas 7-8 kalian sudah mengenal yang namanya menggambar flora fauna, kemudian di kelas 8 menggambar model. Nah, sekarang di kelas 9 pendalaman mengenai seni lukis. Apa itu seni lukis? Dan sebelumnya kalian mengenal dulu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ada 3.1 memahami unsur, prinsip teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. 4.1 membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini ya anak-anak, diharapkan kalian itu setelah melihat tayangan berikut, setelah mempelajari, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi gaya lukisan, tema lukisan, media, dan teknik melukis. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai seni lukis. Apa itu melukis? Ya, melukis itu berarti kata kerja, suatu kegiatan yang mengolah medium. Medium itu bahan dan alat ya. Kemudian medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara utuh. Itu pengertian melukis. Dan seni lukis sendiri yaitu sebuah pengembangan dari menggambar yang didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan dan bentuk karya seni tersebut. Gitu ya. Lalu aliran seni lukis. Di sini aliran seni lukis dibagi menjadi 3. Ada representatif, non-representatif, dan deformatif. Nah, untuk aliran representatif sendiri itu mempunyai pengertian perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam. Nah, untuk aliran representatif sendiri masih dibagi menjadi 3. Ada naturalisme, ada realisme, dan romantisme. Dan penjelasannya sebagai berikut ya anak-anak. Untuk aliran representatif gaya naturalisme, bisa dilihat di sini ada lukisannya pemandangan alam. Berarti naturalisme itu apa? Aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan alam. Silakan diperhatikan lukisannya. Kemudian ada lagi realisme. Bisa dilihat ada lukisan realisme yaitu kegiatan di sawah. Ya, real berarti itu nyata, di mana aliran ini memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Gitu ya, itu realisme, real, nyata. Selanjutnya romantisme. Romantis, ini yang disukai anak muda sekarang, romantis gitu ya. Nah, untuk romantisme itu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Bisa dilihat contoh lukisannya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang setelah representatif ada gaya deformatif tadi ya. Nah, untuk gaya deformatif itu nanti ya terdiri dari diantaranya ekspresionisme. Di sini bisa dilihat ekspresi ya. Jadi sesuai dengan batin kita, yaitu aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya.
Selain ekspresionisme ada yang namanya impresionisme, ya. Impresionisme itu aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Ya, bisa dilihat juga contohnya. Kemudian ada aliran surrealisme, yaitu aliran yang menyerupai bentuk yang sering di dalam mimpi, bisa dilihat. Jadi itu alam khayal ya anak-anak, alam khayal. Contohnya ini jam kok meleleh, ya seharusnya jam itu berdetik, tapi ini meleleh. Kemudian terakhir dari aliran informatif yaitu kubisme, kubis berarti itu bidang. Ya, aliran ini yaitu penggambarannya berupa bidang-bidang segi 4, segitiga maupun bentuk dasarnya ini kubus, ya itu. Nah, kemudian tadi setelah representatif, ya kemudian ada aliran non presentatif. Aliran non-representatif itu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya, lebih menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Di sini pelukisnya yaitu Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mohtar, dan Sadadi. Selain aliran non-representatif ada deformatif, tadi sudah dijelaskan di depan ya, yaitu deformatif macamnya ada ekspresionisme, impresionisme, kubisme, surrealisme. Nah, di sini penjelasannya. Aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya yang termasuk aliran deformatif, yaitu tadi ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, kubisme. Ya, bisa dilihat tadi. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian setelah aliran kalian harus mengenal yang namanya tema seni rupa. Di sini tema seni rupa atau seni murni ya, temanya itu ada beberapa, yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam khayal. Nanti juga ada contohnya ya di slide berikutnya. Di sini Bu jelaskan sedikit aja mengenai manusia dengan dirinya sendiri, di mana mewujudkannya lewat media ekspresi, misalnya menggunakan potret diri. Kalau hubungan antara manusia dengan manusia lain, yaitu pelukis mengekspresikan cita rasa, keindahan menggunakan objek orang lain. Kalau manusia dengan alam sekitar jelas, berarti kita melukis suatu pemandangan, baik pemandangan pegunungan maupun pemandangan pantai. Hubungan manusia dengan benda ya, di sini bukan benda hidup, tapi benda mati, ada meja, ada kursi seperti itu. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya berarti suatu kegiatannya, kegiatan di pasar, kegiatan pembelajaran seperti ini. Ini juga termasuk yang namanya hubungan manusia dengan aktivitas atau kegiatannya. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam khayal berarti imajinasi ya, dunia mimpi. Nah, berikut contoh tema-tema. Ini contoh, ini siapa ada yang tahu ya? Ini tokoh siapa? Ya, benar sekali, ini adalah Affandi. Dia seorang maestro, dia beraliran ekspresionisme. Ini yang disebut hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Affandi ini melukis dirinya sendiri. Caranya gimana? Pakai foto? Tidak. Dia pakai cermin di depan, kemudian sampingnya ada kanvas. Jadi dia melihat dirinya di sebuah cermin. Gitu ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan orang lain. Nah, yang dimaksud di sini siapa orang lain? Bisa teman kita, bisa orang tua kita, bisa saudara kita. Contohnya di sini, seorang kakek mengajari cucunya belajar, ya. Ini. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam benda. Ini contohnya ya. Ada gerabah, ada kayu dan lain sebagainya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa jadikan objek dalam melukis. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar berarti kita melihat pemandangan di pantai, di gunung, di puncak. Ini ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Ini contohnya ya anak-anak. Ini contohnya Pak Petani Bu Tani, dia panen. Ya, kalian jangan melihat pemandangannya karena kita fokusnya ke kegiatannya ini. Ya, perhatikan. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, ini yang namanya alam khayal. Ini imajinasi, kita bermimpi. Itu bisa dilihat ada jam meleleh, ya.
jam seharusnya kan di dinding ya, tapi ini dilelehkan. Itulah imajinasi orang itu beda-beda. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai alat dan bahan berkarya seni rupa. Alat dan bahan sebenarnya hampir sama dengan yang menggambar di kelas 7, kelas 8. Di sini lebih pendalaman lagi ya. Nanti kalian akan mempelajari akan menggunakan cat. Nah, sebelum menggunakan cat, kalian harus paham ini dulu. Yang namanya pensil, setiap hari kalian gunakan baik untuk menulis maupun menggambar. Selain pensil ada juga pena atau ballpoint. Tapi sebaiknya kalau pakai pena itu menggunakan yang drawing pen, itu lebih bagus hasilnya. Kemudian ada lagi pensil arang ya. Misalnya Ibu pensil arang dapatnya sulit, ya udah kamu pakai arang aja enggak apa-apa. Itu arang bisa digunakan untuk melukis. Ada lagi yang namanya tinta bak atau Cina. Tinta bak atau Cina itu warnanya hitam. Kenapa dinamakan tinta Cina? Karena ada gambar naganya. Kemudian pastel dan krayon ini. Nah, selain media tersebut ada lagi yang namanya cat. Perhatikan cat air ini anak-anak. Ini cat air, beda dengan cat minyak ya. Kalau cat air basisnya itu menggunakan air, tapi kalau cat minyak menggunakan minyak. Ingat, minyak bukan minyak untuk menggoreng ya. Ini minyak khusus yang digunakan untuk melukis ya. Jadi tidak bisa pakai minyak goreng. Kemudian palet. Ini palet itu digunakan untuk mencampurkan warna. Jika kalian tidak punya palet, ya udah kalian pakai itu gelas air mineral itu juga bisa. Kemudian pisau palet. Pisau palet ini ya biasanya belinya itu satu set ya. Ada lagi yang namanya kuas. Ini bisa dilihat ukurannya beda-beda. Gitu ya, mengenai bahan dan alat. Nah, sekarang mengenai teknik melukis. Teknik ini ada yang namanya teknik mozaik. Mozaik ini berarti kita tuh menempel pecahan ya, atau kaca. Tidak harus kaca, bisa juga dengan kertas ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita membuat sketsa dulu, kemudian baru kita tempeli dengan media seperti kertas, seperti batu, atau menggunakan kaca dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya lukisan cat minyak ya. Berarti lukisan cat minyak itu medianya kita pakai kanvas, jangan pakai kertas. Karena kanvas itu tebal, kalau kita cat minyak pakai kertas sobek. Gitu nggih. Nah, selanjutnya lukisan cat air. Lukisan cat air ini basisnya dengan air, jelas. Boleh kalau yang namanya cat air kita menggunakan kertas silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan yang namanya kanvas juga enggak apa-apa. Ya, itu. Selain teknik berikut ada lagi yang namanya teknik lukisan akrilik. Akrilik ini nama cat ya. Jadi medianya itu menggunakan kanvas. Kemudian ada lagi lukisan batik. Jadi batik itu tidak hanya untuk pakaian, tidak hanya sebagai taplak, tapi batik itu juga bisa menjadi lukisan. Jadi batik kalau sudah dibingkai itu namanya lukisan batik atau batik lukis. Yang terakhir yaitu lukisan kaca. Namanya lukisan kaca, jelas berarti melukis di atas kaca. Gitu ya. Kaca itu bisa pakai botol, bisa pakai jendela dan lain sebagainya. Gitu ya. Demikian tadi ya anak-anak, video yang sudah kalian lihat mengenai seni lukis. Di situ tadi sudah ada mengenai pengertiannya, kemudian aliran, kemudian tema, dan ada alat dan bahan. Ya, semoga video yang sudah kalian lihat nanti kalian paham, kalian mengerti. Apabila ada yang belum paham, belum mengerti, nanti bisa WA langsung Bu Estri ya, ke nomornya Bu Estri. Kalau kalian masih ragu, masih malu, bisa ke WA wali kelas kalian masing-masing. Gitu ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, karena kita sudah sudah mengerti pengertian tadi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, silakan kalian mempersiapkan peralatan untuk melukis. Tapi sebelumnya Bu Estri akan menjelaskan langkah-langkah dalam melukis ya. Begitu nggih? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.